Saya screenshot ya. Salah. Mana lagi nih? Yang lain gimana? Apa ada kameranya rusak? Ini Alif nih. Ada lagi yang nggak nyalain kamera tetapi join ya? Abdul Aziz ada? Ada Pak. Ada. Kameranya kendala ya? Gali Apandi ada? Gali Apandi ada? Oke. Ada Pak. Ada. Saya panggil acak aja ya enggak? Wahyu Sony ada? Ada Pak. Ada. Wahyu Sony? Hadir Pak. Ada. Hadir. Artinya kalaupun teman-teman kendala kamera, yang penting Pak berharap teman-teman menyimak. Bukan join kemudian ditinggal. Nah, tujuannya tidak lain, tidak bukan agar teman-teman paham. Oke, terima kasih teman-teman yang nyalain kamera. Nanti boleh di off kan dan simak sampai akhir pertemuan ini ya. Jadi minggu ini kita akan belajar Marco pada Excel, Microsoft Excel. Nanti teman-teman materi kita kali ini saya praktik. Kalau bisa teman-teman membuka juga itu Excel-nya, mengikuti, atau setelah saya mempraktikkan teman-teman boleh mencoba. Ada kendala teman-teman tanyakan. Screen layar sudah ada latihan, teman-teman udah coba duluan, boleh tampilkan, saya catat namanya ya. Boleh dicoba seperti itu ya. Jadi kita langsung aja kayak gini. Kita ada praktikum, teman-teman mempraktikkan, teman-teman bisa Pak langsung screen layar, saya izinkan screen. Kemudian saya mempraktikkan, saya menjelaskan, teman-teman langsung mempraktikkan ulang. Boleh lanjut tampilkan ya. Nanti saya catat setiap apa yang teman-teman kerjakan. Yang berani untuk menunjukkan dirinya walaupun benar atau salah, saya ambil, saya catat ya. Oke. Karena minggu ini kita ada praktikum ini. Praktikum minggu ini adalah kalau nggak salah Marco ya. Jadi membuat aplikasi sederhana dengan Excel teman-teman. Nah, ini kalau lewat penjelasannya nggak paham, benar-benar lewat nanti. Bisa bagusnya apabila sudah langsung dipraktikkan seperti itu ya. Jadi latihan ini ya modulnya di sini teman-teman. Saya share screen. Excelnya nggak ada kendala teman-teman. Microsoft Excelnya nggak ada. Enggak Pak. Jadi ini belajar kalau dari semester lalu tahun lalu PKS 1 tahun lalu itu UAS-nya diganti project atau project tugas besar. Jadi nggak ada UAS tertulis, melainkan UAS-nya diberi waktu pengerjaan project tugas besar dari praktikum. Benar nggak Kak Alif? Nah, jadi projectnya itu menggabungkan antara praktik Word dan praktik Excel. Ada Word-nya membuat makalah, dan kemudian Excel-nya itu Marco, kalau nggak salah seperti itu. Marco ini adalah aplikasi sederhana pada Microsoft Excel.
Nih teman-teman modulnya. Dan projectnya kurang lebih sama juga. Praktiknya untuk praktiknya sama Excelnya. Mungkin ada penambahan saja kemarin. Ada berkelompok kalau nggak salah tugasnya. Ada kelompoknya, siapa namanya, mengerjakan apa, bagian apa. Oke. Jadi kita akan membuat tombol button, membuat aplikasi seperti ini. Oke, kita akan belajar ini. Saya juga mungkin lupa ingat ini. Intinya kita belajar bersama ya. Kita praktikkan hari ini. Pengolahan data spreadsheet dengan Office Tools 4 dengan Excel pada Microsoft Excel kita teman-teman. Nah, teman-teman sambil di depan laptop semua ini. Iya Pak. Ya, sip. Kalau sudah nanti saya praktikkan teman-teman. Sudah? Ya sudah Pak, lanjut. Ada yang lebih dahuluan atau mempraktikkan ulang, boleh ditampilkan nanti. Nah, jadi pada Microsoft Excel, buka Microsoft Excel, teman-teman udah pernah menggunakan Marco Visual Basic Application? Pak. Belum ya? Belum Pak. Oke, garis besar pelajaran kita kali ini adalah pengenalan Marco, yaitu dengan Visual Basic untuk aplikasi, Visual Basic Application yang ada di Excel. Jadi aplikasi Visual Basic yang sederhana yang ada di Excel. Kalau Pak dulu memang ada aplikasi Visual Basic atau aplikasi yang membuat program tools yang untuk membuat project aplikasi desktop, sifat desktop, Visual Basic VB. Namun VB saat ini sudah tergabung di Excel salah satunya yang sederhana. Membuat fungsi baru, kita akan membuat fungsi. Teman-teman bisa membuat fungsi yang ditemui oleh siapa? Abdul misalkan. Apa fungsi yang ditemukan oleh nama-nama teman-teman misalnya. Fungsi yang ditemukan oleh Catherine Sinaga misalkan. Bisa. Fungsinya kita misalkan kata-katanya sama dengan sum, buka kurung, nama-nama, ring data. Nah, sum itu yang kata-kata di depan itu yang diganti. Itu fungsi baru. Membuat tombol, menggunakan fungsi pada tombol. Ini yang akan kita praktikkan hari ini, teman-teman. Tujuannya kita memahami penggunaan Marco pada Microsoft Excel. Dan teman-teman menerapkan berbagai fungsi sederhana di Marco. Nah, kita sederhana saja, nanti teman-teman mungkin kalau kerja nanti bisa kembangkan buat aplikasi di Excel. Karena teman-teman Excel walaupun sederhana jarang digunakan, tapi masih ada beberapa aplikasi menggunakan Excel. Misalkan contohnya aplikasi menghitung pajak SPT atau SPT tahunan, pendapatan tahunan, itu menggunakan Excel. Kalau kami kerja di input, di tombol, ditekan tombol, simpan datanya, di input ke dalam tabel. Tapi dalam satu project Excel tersebut, ini referensinya, dan bisa banyak lagi lainnya ya sebenarnya referensinya. Pendahuluannya, Marco memberikan kemampuan penambahan pada Excel sheet kerja kita ya, sheet kerja kita, dan dapat membuat program kecil yang dapat dipanggil ke dalam suatu spreadsheet, program kecil. Marco ditulis dalam VB karena akan membuat sedikit ada coding, teman-teman, sedikit akan menggunakan bahasa pemrograman VB,
fungsi untuk menjalankan tombol tersebut. Dan Visual Basic ini, application ini dapat digunakan pada berbagai aplikasi Microsoft Office seperti Excel ada, Word ada, dan Access ada. Kalau Word ada, kalau Access ini kan database. Aplikasi ini tersedia mulai dari Microsoft Office versi 97 hingga yang terbaru saat ini. Ya. Nah, pertama-tama teman-teman yang buka Excel, kita akan menambahkan fungsi tersebut di Excel. Sebelumnya fungsi ini belum aktif teman-teman. Kita aktifkan dulu fungsinya. Nih langkah-langkahnya, silakan dicoba. Langkah pertama, menampilkan tab developer dengan cara klik option customized ribbon dan beri centang pada developer. Kemudian baru OK. Maka kalau sudah diaktifkan, baru bisa kita menggunakan fungsi ini. Fungsi ini belum aktif saat waktu instan. Boleh silakan dicoba. Langkah pertama, buka Excel-nya teman-teman, ke file, di menu filenya. Ini di sini menu file, akan tampil seperti ini, developer. Saya buka Excel saya sudah aktif ini developernya. Nih file option, nih customize ribbon, developer ini yang dicentang. Ini sebelumnya belum tercentang, kemudian dicentang. Sudah teman-teman? Bisa nggak? Silakan. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Oke, apabila teman-teman mau mempraktikkan, kita sambil praktik ya teman-teman ya, agar bisa ada interaksi kita. Kan kalau teman-teman belum mengaktifkan developer ini, nanti teman-teman belum bisa menggunakan Marco ini, melanjutkan materi ini. Maka akan tampil developer di sini di tab menunya. Ya, ada Visual Basic, Marcos. Nih, pada menu ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti. Tampil nggak teman-teman? Di Excel-nya? Ada Pak. Ada ya? Oke. Coba. Oke, baru bisa. Oke, salah. Itu latihan pertama, mengaktifkan tab developer, file option, customize ribbon, main tabs, dan checklist pada developer. Oke, sudah. Nah, fungsi yang kedua, kita membuat fungsi baru. Misalkan fungsi untuk mencari volume, misalkan, atau mencari luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Karena di Excel fungsi bangun ruang atau misalkan luas persegi panjang itu belum ada. Jadi kita cukup ketik luas sama dengan panjang kali lebar. Ini adalah fungsinya. Nah, di Excel-nya dengan mudah kita membuatnya. Nah, kemudian ini teman-teman ya, kita langkah-langkahnya, ini adalah fungsinya yang akan kita buat. Salah satunya, langkah yang harus kita lakukan, membuat fungsi baru pada Excel kosong tersebut. Nih, ya, buka Visual Basic-nya, menekankan tombol developer ribbon serta menekan tombol Visual Basic. Atau dengan cara mudah tekan Alt F11 kalau nggak salah. Kalau nggak saya lupa. Alt F11. Coba ya. Alt F11. Oke, nih, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Ya. Alt F11. Atau menekan tombol Visual Basic ini nih. Saya ulang ya. Menekan tombol Visual Basic ini atau Alt F11. Ya. Bisa? Lanjut ya. Paham? Bisa. Di kanan di sini.
insert modul. Nah, di sini yang akan kita buat nih teman-teman. Nah, function ini yang kita ketik. Kita misalkan mencari di volume balok. Ada yang tahu volume balok? Volume kita mencari, kita membuat fungsi, kita membuat fungsi baru yaitu volume balok misalkan ya. Volume balok itu bagaimana rumusnya? Panjang Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi ini anggaplah nilai panjang ya. Nilai panjang. Ini lebar tinggi. Kita tahu nilainya, kemudian bagaimana fungsinya itu langsung. Maka di sini kita membuat function. Functionnya ini kita deskripsikan dulu, luas, panjang, lebar. Oke. Di sini di Excelnya, di Marco-nya ini nanti dulu ya. Ada yang nelpon juga nih. Jadi di sini kita ketik function. Kita akan mencari volume. Yaitu panjang, lebar, tinggi. Enterkan saja, maka ini adalah untuk memulai functionnya dan selalu ada end atau akhir dari fungsi tersebut. Ya. Volume atau yang kita cari ini. Boleh atas misalkan fungsi atas nama teman-teman. Panjang kali lebar kali tinggi. Sudah seperti ini. Tinggal save-kan saja apabila. Nah, di Excelnya mana nih? Di Excelnya sudah kita membuat, mencarinya seperti ini. Mana Excel lembar kerja kita? Ini panjang, nilai panjang, misalkan nilai panjangnya 6, lebarnya 4 misalkan 2. Kita mencari volume. Maka sama dengan fungsi yang kita buat tadi. Volume, telah ada fungsinya. Sebelumnya kalau kita tidak membuat fungsi tersebut, nggak akan tampil seperti ini volume. Value yang ada. Nah, VLOOKUP. Volume ini adalah kata-kata kita. Volume. Ini di koma. Ini di koma. Nah, ini contoh fungsi yang kita buat sederhana. Panjang, volume, panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Kok salah ya? Namun ada juga yang menggunakan titik koma. Apa iya ya? Aman-aman saja tadi. Di sini volume.
lebar, tinggi. Pak, maaf, tulisannya panjang, Pak, bukan panjang. Panjangnya. Oke. Ya, jadi sebenarnya. Oke, saya hapus dulu ini. Ya, benar ya. Di sininya harus sama nih di deklarasi ini. Masih aktif aja nih. Panjang ini harus sesuai dengan sini. Apabila ininya diganti P misalkan, P juga di sininya teman-teman. P kali L kali T. Di sininya juga harus sama. Ini L. Jadi intinya sama. Kalau panjang di sininya juga panjang. Tadi salah ya. Oke, terima kasih. Sama dengan volume ini koma lagi ini. Ini adalah volumenya. Dan ini adalah contoh sederhananya. Misalkan teman-teman buat rumus kemarin ya, kita buat rumus untuk mencari luas, mencari nilai A, nilai B, nilai C. Rumus tersebut dengan fungsi seperti tinggal fungsi sederhananya saja sama dengan nilai dari teman-teman. Itu tinggal dipanggilkan agar fungsinya disederhanakan saja di sini. Ini contoh yang sama. Paham teman-teman? Ya, Pak. Oke, gimana? Ini kok saya nggak bisa masukin fungsinya ya, Pak? Gimana? Di sini nih. Fungsinya klik kanan, insert modul. Bisa? Teman-teman lain bagaimana? Yang nggak bisa tadi sudah dicoba? Sudah, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Yang nggak bisa tadi gimana? Sudah dicoba ini? Insert di sini nih di kursor Pak nih. Jadi project Visual Basic Application Project latihan. Klik kanan di insert modul. Nah, kita menambahkan fungsi baru. Bisa yang tadi yang kendala? Nah, Ya, fungsi ini yang ditulis lengkap. Misalkan teman-teman cari lagi fungsi, misalkan luas jari-jari atau bujur sangkar. Ini dengan teman-teman tinggal buat saja fungsinya. Kita kata misalnya luas. Ada nggak fungsi luas? Mencari luas? Belum ada. Fungsi mencari panjang. Panjang balok ya maksudnya. Lebar. Fungsi lebar. Ada fungsi tersebut yang teman-teman cari. Nah, membuat fungsi, ini contoh membuat fungsinya. Misalkan diketahui, dibalik saja nih, misalkan ditanya adalah mencari panjang. Bagaimana rumusnya? Panjang, lebar, tinggi. Nah, ini yang teman-teman praktikan. Ada yang bisa? Boleh langsung tampilkan. Fungsinya seperti ini. Teman-teman asal tahu rumusnya saja. Dikliknya di fungsi di sini nih. Nih. Kan fungsi untuk volume, nanti fungsi untuk luas.
fungsi untuk panjang. Rumusnya boleh yang bisa tampilkan, Pak catat. Paham teman-teman? Halo? Paham Pak? Paham? Nah, yang bisa boleh ditunjukkan. Boleh dipraktikkan, yang itu teman-teman buat fungsinya. Selagi saya menunggu teman-teman, kita coba di berikutnya. Nah, ada yang sudah mencoba? Bagaimana? Mencari luas, cari panjang balok. Ini balok ya, Mas. Balok. Balok. Nah, misalkan mencari panjang ini diketahui lebar, tinggi, volume misalkan. Diketahui saja. Misalkan yang diketahui adalah mencari panjang. Yang dicari adalah panjang. Yang dicari lebar, yang dicari tinggi. Silakan teman-teman dicoba. Oke, itu yang bisa boleh tunjukkan. Ini lanjut ya. Kalau selagi saya menunggu teman-teman yang berani untuk menampilkan. Kemudian latihan ketiga ini adalah membuat fungsi pada tombol. Nih, membuat fungsi pada tombol, apabila tombol tersebut ditekan akan mengeluarkan pesan. Ini adalah jawaban yang benar atau jawaban Anda salah atau menampilkan pesan. Hati-hati. Kita membuat bangun yang biasa. Insert, shape, dan rectangle. Ubah style sesuai dengan yang diinginkan. Ini membuat fungsi ya teman-teman ya. Ini membuat fungsi. Ini adalah membuat fungsi. Ini latihan memberikan fungsi pada tombol. Nah, kita di insert, illustration, shape. Nih. Tombol itu mungkin ada yang bulat, ada yang persegi. Ini sesuaikan saja. Bahkan saya punya tombol. Seperti ini. Kita mau desain bebas teman-teman desainnya. Yang penting fungsinya nanti bisa jalan. Ini adalah mau memberikan efek 3D-nya. Kita memberikan efek timbul. Kita memberikan efeknya. Ya, bisa lah teman-teman di sini. Ini fungsinya adalah ketika tombol diklik. Ini tombol pertama. Tombol, misalkan tombolnya save atau tombolnya jawabannya. Fungsi tombol ini, apabila saya mengkliknya adalah pesannya adalah apa ya? Selamat datang TPB 56. Kelas ini adalah TPB 56. Misalkan. Nah, di sini teman-teman, diklik kanan tombol ini, diklik kanan nih. Diklik kanan. Assign Marco tampil seperti ini. Nah, ini adalah nama tombolnya. New. Maka kita akan ada fungsi dari rectangle tersebut apabila
diklik. Apabila diklik. Nah, ini fungsinya yang kita buat. Nah, maka message box, maka akan menampilkan sebuah kotak dialog. Apakah Anda yakin ingin keluar? Apakah yakin Anda ingin menyimpan data tersebut? Itu message box. Atau setelah kita menggunakan tombol ada dialog. Itu message box. Dialog. Message box. Ini sudah ada nih. Nah, message box dari tombol apa? Fungsinya adalah TVB 56 keren. Misalnya. Seperti ini saja. Sudah. Ini disimpan. Kita coba ya. Ini tombolnya sudah tampil tangan seperti ini. Tangan klik. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya. Diklik. TPB 56 keren. Ini adalah pesan message box. Ini namanya message box. Beri tombol message. Misalnya kita ingin edit, kita klik kanan lagi nih. Bukan klik kanan ini. Di mouse-nya kan tadi untuk mengklik ini klik sebelah kirinya ya. Mouse itu ada kiri kanan ya. Klik kanannya. Edit nih markup. Edit markup. Nah, fungsinya ini yang kita pilih. Tombol yang pertama tadi. Kita bisa edit. Fungsinya bukan ini. Misalkan ada fungsi lain, tinggal ganti saja. Ini untuk mengedit dari fungsi. Nah, seperti itu. Bisa teman-teman? Paham? Paham. Nah, ini ada tugas mandiri yang bisa selain mencari panjang, luas. Apa? Susah. Gimana? Mencari, misalkan buatlah sebuah tampilan Excel seperti kuis sederhana. Misalkan. Pak, ulang yang tadi, Pak. Yang mana? Yang bikin tombol itu, Pak. Di insert sini nih ya. Oke, saya ulangi. Nih save. Ya, teman-teman cari fungsi ini tombolnya mau berbentuk hati kalau ada. Ini ada nih tombolnya sesuai. Intinya kita membuat tombolnya misalkan segitiga, untuk tombolnya segitiga. Atau apalah ya, misalkan. Ini contoh-contoh tombol saja. Bisa session save petak misalkan, petak atau segitiga. Ini teman-teman warnakan saja sesuai selera. Nih, saya percaya teman-teman punya jiwa seni juga. Bebas pilih warna. Nah, mau seperti ini aja bisa juga, nggak apa-apa. Ini memberikan efek saja. Ini adalah desainnya saja. Mau desainnya bagaimana? Atau desainnya seperti ini misalkan. Tombolnya seperti ini. Ini tombolnya kita kasih teks. Teksnya ini bebas sih. Mau klik pas nama TPB. TPB 56. Ini hanya desain. Belum kita memasukin fungsi. Nah, ini mengaturnya bebas teman-teman. Sejauh ini adalah hanya desain. Klik kanan nih, ini kita baru memasuki fungsinya, memberikan fungsi pada tombolnya. Maka kan dia akan menampilkan rectangle 3. Ini adalah nama dari persegi ini. Bangun ruang ini. Nama dari tombol ini. Kita memberikan baru new. Kita baru masukkan fungsinya. Fungsinya bagaimana? Fungsinya menambahkan atau jawaban Anda benar.
jawaban sorry ya, music dulu, music box ini adalah fungsi yang dikenali. Music box, jangan lupa sebuah pesan kita kan karena tidak dikenali oleh Excel, diberi oleh kutip, diapit oleh kutip teman-teman, diapit oleh kutip. Jawaban Anda benar, jawaban Anda benar, diapit oleh kutip. Sudah, seperti ini saja. Kalau bisa disimpan. Sudah nih, fungsi ini tinggal kita klik saja. Jawaban Anda benar. Jawaban Anda benar. Ini TPB 56 keren sekali. Ini adalah memberikan fungsi. Ini adalah contoh sederhananya saja teman-teman. Kalau ingin editnya lagi, diklik kanan, ini tombol. Diklik kanan. Saint Marco lagi. Saint Marco ini. Tombol ini kita klik yang mau kita edit. Adalah rectangle 3 ya. Edit. Ini ada edit nih. Edit ini pesan. Jawaban Anda benar sekali. Misalnya saja. Atau mengganti fungsinya. Ganti saja. Berarti kita mengganti music box ini. Fungsinya ini apa? Fungsinya menjumlahkan atau mengalihkan nanti. Kita pelajari itu. Paham teman-teman? Ada yang bisa? Paham? Paham ya? Paham, Pak. Nih. Di sini buatlah sebuah Excel seperti halnya kuis sederhana. Satu saja. Kampus ITERA terletak di mana? Misalkan jawabannya Jakarta, orang yang jawab. Jawaban Anda salah. Mengklik Lampung. Terletak di Lampung. Jawaban Anda benar. Untuk jawaban yang benar. Nah, jawaban yang lainnya berarti salah. Diklik tombol apa ini? Bali ya. Bali, diklik Bali. Jawaban Anda salah. Music box. Mengklik tombol Aceh. Jawaban Anda salah. Ini sama seperti itu saja. Paham? Yang ini? Nah. Oke, ada yang bisa mempraktikkan? Boleh ditampilkan Excel-nya. Misalkan buatlah pertanyaan Anda saja. Misalkan, apa nama ibu kota Indonesia? Pertanyaannya, apakah lagu nasional Indonesia? Berarti ada pilihan. Jawaban yang salah, itu Anda berikan pesan. Jawaban Anda salah, teman. Atau jawaban Anda benar. Silakan dicoba. Yang bisa, silakan ditampilkan. Saya catat. Yang berani menampilkan, saya catat. Saya rasa cukup fair seperti itu. Ya, Pak. Oke, silakan sebutkan nama dan NIM-nya ya. Reta Saya Prisca. stop share screen. Oke. Bisa share screen? Lanjut. Bentar. Boleh, silakan share screen. Present now di sini. Present di sini. Buat pertanyaan. Udah kelihatan, Pak? Mana? Ini, Pak. Ya. Kampus ITERA terletak di provinsi. Saya klik aja apa buat ulang, Pak? Ini Priska yang buat ya? Iya. Oke. Sudah mempraktikkan di modul ya? Udah. Oke, sip. Ini saya buat ulang. Boleh kalau mau buat ulang. Misalkan pertanyaannya apa nih? Kelihatan nggak teman-teman yang lain?
Pak. Kelihatan ya? Tapi ada beberapa tombol. Ada tombol yang benar, ada yang beberapa tombol yang salah. Ya. Oke. Teman-teman yang lain boleh mengerjakan yang tugas Pak, yang mencari panjang, mencari lebar, mencari tinggi. Ada yang bisa? Nanti setelah ini boleh disilakan. Saya Pak. Setelah ini ya, coba diketik saja rumusnya gimana, dikerjakan di Excel-nya, nanti tinggal di screenshot saja, screen layar saja. Yang mencari panjang, siapa namanya tadi? Misalkan mencari panjang, ada yang mencari lebar, ada yang mencari tinggi dari balok. Boleh nih, tiga pertanyaan ini. Ya. Oke, cukup ya. Reta Priska paham ya? Saya teman-teman ya. Cukup 3 tombol saja. Ya, paham ya teman-teman yang lainnya? Iya, paham, Pak. Paham. Oke, Reta Priska. Siapa nih yang mau menampilkan mencari panjang tadi, membuat fungsi baru? Saya Pak, Pinky. Boleh, Pinky. Oh, boleh. Setelah ini Pinky. Oke, mencari fungsi apa nih? Boleh langsung saja tampilkan Excel-nya. Boleh screen layar. Yang lain boleh dicoba, tinggal tampilkan saja. Lihat Pak. Ya, teman-teman yang lain kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Boleh silakan. Misalkan yang dicari adalah panjang. Nah, mencari panjang dari balok. Apa rumusnya? Rumusnya nih Pak. Kolom dibagi lebar kali tinggi. Oke, silakan. Boleh buka fungsinya? Fungsinya ini Pak. Fungsi di Marco-nya? Belum kelihatan Pak ya? Belum.
Fungsinya ini Pak. Fungsi markonya. Coba. Nah, Markonya. oh markonya. Dikasih tombol markonya Pak. Penulisan fungsinya saja gimana? Tadi Ini di developer, tab menu developer. Nah, Visual Basic. iya. Iya. Atau sudah kebuka mungkin markonya. Udah ini. Klik Visual Basic-nya ini nih, menu Visual Basic yang di pojok kiri. Iya benar Pak. Pak. Seperti ini ya, Iya. panjang, Bagi adalah volume dibagi lebar kali tinggi. bagi lebar kali tinggi. Paham teman-teman yang lain gimana? Pinky Novita. Paham Pak. Nampak. Oke, ada yang mau coba lagi? Cari lebar, mencari tinggi boleh ditampilkan. Terima kasih Pinky. Sama-sama Pak. Bukan berarti membuat rumus sendiri ya teman-teman ya. Mencari luas balok ditambahkan saja semua. Jadi disesuaikan dengan rumus aritmatikanya ya. Nah, kemudian kita membuat tombol ini ya. Belum screen layar. Ada yang mau screen lagi? Boleh? Ada yang mau screen lagi? Yang berani? Enggak nguji mental enggak. Yang penting yang berani aja. Nah, beberapa latihan kita ini nanti akan jadi latihan teman-teman ya. Ini jadi latihan membuat pertanyaan dengan 4 opsi. Ini latihannya. Kemudian fungsi yang berikutnya kita tampak nggak teman-teman? Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini nanti teman-teman coba ini latihannya membuat pertanyaan seperti pada contoh yang tadi. Membuat latihan ini pertanyaan nanti benar salah saja, benar. Jawaban Anda benar, jawaban Anda salah. Fungsi memanipulasi nilai dari suatu sel, misalkan ditambah atau dikurang dari sel tersebut. Kita memberikan nilai pada sel tersebut dengan tombol. Misalkan ini adalah pertandingan A dan B, atau pertandingan klub bola lah, antara Barcelona versus Real Madrid. Skornya berapa? Nah, tombol ini yang diklik. Apabila mengklik tombol A, ini nilainya bertambah untuk skor tim A. Diklik tombol B, skornya akan bertambah untuk nilai B. Fungsinya seperti ini teman-teman. Fungsi tombolnya kalau ada 2 tombol, tapi 2 juga fungsi tombolnya. Nah, ini adalah fungsinya yang kita buat. Ini adalah sel. Ini saya besarkan ya. Sel ini adalah sel tujuan. Sel tujuan. Jadi dia membacanya sel sama dengan baris keberapa? Baris dulu yang akan kita isi. Ini berada di baris ke ini ya, mouse Pak, baris ketiga
dan kolom B. Kolom B adalah kolom 2. Satu itu adalah A, kolom kedua itu adalah B, berarti kolom kedua. Kita akan mengisi sel pada baris ketiga dan kolom kedua. Ya. Row ketiga atau kolom B. Ya. Sama dengan adalah nilai sel tersebut yang awalnya 0 atau nilai yang sudah terisi, nilai, jangan lupa titik value, nilai karena akan berbicara dengan nilai, ditambah 1. Setiap mengklik akan ditambah 1. Setiap mengklik akan ditambah 1. Jadi nilainya awalnya 0 akan ditambah 1. Nilainya sudah jadi 1, ditambah lagi 1, jadi 2. Skornya terus bertambah. Oke, paham teman-teman untuk penjelasan ini? Paham, paham. Jadi kita punya, anggaplah pertandingan apa nih? Pertandingan Persija versus Persib. Ada orang Persija, ada Persib di sini. Gak usah lah ya, nanti bentrok juga kita. Repot saya kalau bentrok. Barcelona versus Manchester. Real Madrid aja Pak, Real Madrid. Oke, Real Madrid. Kalau Bayern malu Pak dia Pak, 82. Oh ya. Nanti lah ya. Kita apabila ingin memperbesar, perbesar aja nih teman-teman. Ya, ini adalah tombol yang akan kita isi misalkan. Pada ini sel berapa nih? Ini apa nih? Baris ketiga, kolom ke berapa? 1, 2. Saya buat saja ya, untuk membantu saja ini. Nah, ini ya, selnya nanti pada baris ketiga dan kolom 13. Madrid, sel ketiga, kolom 15. Gitu. Kita punya tombol ini hanya desain teman-teman. Ini baru desain ini. Ini baru desain. Tombolnya di sini, misalkan kita tentunya memiliki 2 tombol. Tombolnya bebas atau bulat. Itu tombolnya. Tombol satunya lagi, jangan lupa. Curang kalau hanya tombolnya satu untuk mengisi ini. Ini adalah tombol untuk Barcelona dan ini tombol untuk Real Madrid. Jangan lupa. Ini hanya desain ya. Misal fungsinya sama teman-teman, fungsinya sama, tetapi jangan lupa sel tujuan ini, sel ini dan sel ini yang kita isi. Kita ke developer makro atau klik di sini nih, klik di sini desain makro. Karena ini adalah tombol keempat, klik oval karena bentuknya oval, klik. Kita memberikan fungsi baru nih teman-teman. Sel yang tujuannya sel berapa nih? Sel berapa tadi? Sel 3, 13. kolom 13 ya? Kolom Ya, ini 13. Ini untuk mengisi Barcelona. Sama dengan selnya yang ini kita terus tambah value-nya, nilainya. Ini kurang S-nya.
Excel. Ini adalah kita akan memberikan nilai ini agar terus bertambah. Kalau kita langsung tambah saja, nilai yang lama tidak akan berubah. Selalu 1. 3 berada di baris ketiga dan kolom ke-13. Value. Dan selalu ditambah 1. Seperti ini saja. Ini untuk memberikan fungsi dari tombol. Oke, coba ya. Kita coba pakai jalan fungsinya. Barcelona nyetak, sudah nyetak. Real Madrid kita ketik belum ada karena belum ada fungsi. Jadi SN Marco lagi, SN Marco. Boleh teman-teman copy, namun jangan lupa tujuannya diganti. Nah, ini berada di kolom 3 dan baris ketiga dan kolom 15. 15-nya ini yang ini. Ini teman-teman, yang di Excel ini, nih 15. Nih, kolom ke 15. Sudah bisa. Ini, jangan lupa ininya juga dirubah. Kalau enggak kita rubah, dia akan bertambah ke hasil ini. 15. Dengan Real Madrid. Real Madrid menyusul 7. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau resetnya gimana? Bisa teman-teman sejauh ini? Halo. Bisa, Pak. Nah, kalau tombol reset gimana? Resetnya cukup satu saja tombolnya. Gimana? Kalau reset gimana? Ada yang bisa? Resetnya jadi 0. Misalkan. Reset. Reset ya, bukan reset. Reset ini memberi nilai di sel ini dan sel ini jadi 0. Edit, set Marco. Dari sel ini, sel berapa nih? Sel untuk Barcelona nih, sel Barcelona dengan sorry 0 kan saja, reset kan. Karena kan kita nggak memberi nilai, jadi kalau reset 0 kan saja. Oke, berkesudahan dengan set 00. Ya, paham teman-teman? Paham, Pak. Bisa? Oke. Oke. Paham ya, ini nanti teman-teman silakan dipraktikkan. Apakah pertandingan cerdas cermat seperti itu ilustrasinya. Ini paham? Nah, kalau sudah ini kita lanjut ke pengisian tabel teman-teman. Tugas akhir modul 6. Waktu kita cukup nggak ya? Cukup ya? Tugas akhir modul 6. Oh, nggak ada pembahasan. Jadi pada baris ada baris. Jadi baris ini yang akan kita isi. Kita mengisi baris keberapa? Data-data ini, NIM, nama, program studi, jenis kelamin ini akan mengikuti baris keberapa yang dia isi. NIM mengisi pada baris ketiga ini. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Ini nggak ada logika ya? Belum ada logika. Misalkan jenis kelamin laki-laki, maka dia adalah memakai celana. Perempuan, jika perempuan adalah memakai rok misalnya.
Itu jika ada, apabila ada jikanya. Ini hanya mengisi saja kolom-kolom ini. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Boleh. Kita memiliki baris NIM nama program studi jenis kelamin. Baris ini adalah baris yang akan kita isi, atau nomor urut lah ya. Baris. Nah, perlu diketahui ini adalah kolom untuk kita mengisi. Setelah kita mengisi, kita klik tombol simpan, akan tersimpan di dalam tabel ini. Kita input lagi, dia akan mengisi di tabel ini di bawahnya. Baris ini akan mengisi sesuai dengan urutannya. Urutannya kelima misalkan, dia akan mengisi pada baris kelima di kolom di tabel. Paham teman-teman? Ada yang bisa? Jangan lupa apabila selnya setiap pengisian ini fungsinya diisi di tombol simpan ini. Baris yang kita isi ini tujuannya di sel berapa? Atau kita baca nih sel berapa nih? Kolom ini sama dengan inputan di sel berapa? Inputan di NIM. NIM ini berada di baris ke-13, kolom B atau kolom 2 sama dengan hasil inputan dari C. Dari NIM ya. NIM adalah pada baris ketiga dan kolom ketiga. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Baris NIM. Nama apa lagi nih tadi? Lupa nih saya. Prodi dan jenis kelamin. Prodi dan jengkel jenis kelaminnya. Saya tulis saja. Nanti heboh juga. Jenis kelamin. Ini adalah kolom inputan. Inputannya di sini. Sedangkan tabel yang akan kita isi adalah di sini. Ini berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini. Baris. NIM. Nama. Prodi. Jenis kelamin. Sini saya punya tombol. Kita mesti punya tombol untuk menginput data tersebut. Tombol untuk simpan. Save. Desain tombolnya ini sesuai desain teman-teman ya. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Bagaimana? Ada yang mau coba teman-teman? Nih ya. Baris ini kita input di sini akan mengisi di sini. Dia akan membaca selalu baris yang dibaca. Karena baris ini, semua inputan ini akan memanjang atau berdasarkan baris mengisi. Fungsinya di sini teman-teman. Klik kanan, Saint Marco. Ini adalah tabel ke-7. Nah, di sini yang kita masukkan fungsinya. Ingat selalu kata-katanya ya. Ini pada baris keberapa? Ini pada baris keberapa? Baris ke-15 dan kolom
kolom 3. Kolom 3. Sedangkan yang kita isi ini adalah sini. Pada baris 21 atau 22 di kolom 1. Karena dia akan membaca baris, maka dia selalu menambah, ditambah untuk agar dia turun, atau dia fungsinya akan turun. Ini berarti pada baris ke-21 dan kolom 1. Oke, edit. Waktunya sudah ada ya. Maka sel ya teman-teman ya. Jangan lupa sel lagi. Cells baris ke berapa tadi? Lupa saya, 21 ya. 21,1. Ditambah, lalu ditambah karena dia akan mengisi di kolom. Jadi ini dia akan membaca kolom defaultnya dulu, kolom yang ini ya. Baru akan dia turun sesuai dengan inputan barisnya. Sesuai dengan inputan barisnya. Setelah kita harus membaca ini dulu ya, baris atau NIM ini, nama ini pada baris berapa dulu, baru dia akan ditambah. Sifatnya akan menambah, turun ke bawah. Nah, karena kalau kita langsung sel berikutnya, dia mau acak isi barisnya, kita nggak tahu mulai dari baris ke berapa. Yang ini nama tabel ini jelas tidak akan bergeser penempatannya. Tinggal bagaimana dia akan mengisi ke bawahnya, ke bawah. Ya, dia langsung isinya acak. Baris ketiga berarti sel ini ditambah dengan 3. 1, 2, 3. Baru mengisi. Sudah ya. Seperti itu ya. Adalah nomor sel. Tabel tujuannya adalah sel ketiga. Kita baca dulu ya. Nomor sel. Bukan ya. Ini adalah baris ke-15 dan kolom ke-3. Baris ke-15 kolom ke-3. Terbalik saya. Sel baris ke-15 kolom ke-3 ditambah di sini sama dengan, kita coba dulu ya. Jadi kolom ini ya, hasil inputan kita ini ditambahkan dengan sel yang dibaca, tabel yang dibaca mulai dari sel berapa, baris ke berapa, kolom ke berapa, sama dengan adalah dari inputan. Ini adalah untuk inputan ya teman-teman ya. Untuk inputan ke sel 15 dari sel 15,3 dari inputan di sini sama dengan kan adalah untuk mengisi tabelnya ya. Saya isi 2 misalkan. Dia akan mengisi ke baris kedua. Kita coba. Nah, seperti itu. Paham teman-teman? Konsepnya seperti ini nih teman-teman ya. Kita punya nilai 555. Sel ini adalah sel yang kita tujukan. Berarti sama dengan sel KA ini sama dengan nilai ini. Ini adalah untuk isi.
ini dirubah 4 misalkan, maka sama dengan dari sini. Ini tiba ini sama dengan apa yang kita inputkan di sini. Saya selesaikan lagi. Semarco, ya, dia nggak bisa bersampingan, bergandengan nih payanya. Ini lanjut ya, kita ke baris yang sama, dalam baris yang sama, cells kan mengisi dari sel inputan, dia akan membaca baris dulu, tetap pada baris yang sama, sel. Nah, selnya di sini 15,3 ini adalah karena kita akan mempertahankan barisnya, tetap berada di baris yang sama, di baris yang ini, baris 15 dan kolom C. C ini adalah 3. 15,3 agar sesuai dengan barisnya. Paham nggak teman-teman? Halo? Iya, Pak. Nih, ditambah dengan tabel yang akan kita isi. Pada baris ke 21. Agar dia turun. Baris 21. Ini pada kolom kedua. 21, baris 21 dan kolom kedua. Kurung. Ini jawaban ini dari tabel keberapa? Dari sel yang berapa? Sel inputan ini ya. Sel inputannya ini adalah dari NIM. Untuk ngisi NIM ini dari sel NIM ini. NIM. Baris 16 ya di sini. Baris 16 dan kolom 3. Baris 16 kolom 3. Baris 16 kolom 3. Coba. Di sel yang sama saya isi NIM-nya adalah 505660 misalkan. Siap. Begitupun untuk mengisi nama, prodi, jenis kelamin. Dia akan membaca sesuai baris. Ini barisnya langsung ke 5 misalkan. Ini NIM-nya berapa? Ke 777 misalkan. Sip. Di baris ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 77. Bagaimana untuk mengisi nama, prodi, dan jenis kelamin? Ada yang bisa? Boleh? Silakan. Ada yang bisa? Saya punya tombol reset. Ada yang mau coba teman-teman? Paham? Halo? Masih belum, Pak. Oke, masih belum ya? Ini ya. Saya kasih keterangan saja ini. Kalau dia bisa, mungkin saya bisa kasih keterangan seperti ini. Ini adalah sel apa nih? Nomor sel, baris sel. Selalu diawali dengan sel ya. Untuk membaca sel. Yang 15,3 ini komentarnya gimana ya? Komentar. Ya. Saya buat catatan di sini. Fungsinya oke, di sini ya.
Penjelasannya di sini. Ya, teman-teman ya. Nih, ya. 15,3 ini adalah sel 15,3. 15,3. Dia berada di, kita akan mempertahankan baris. Baris ini agar dia jadi dipolnya untuk diisi. Ya. Agar berurutan, sesuai urutannya. 15,3. Atau nomor urut. Nomor urut. Nomor urut, kemudian ditambah dengan nomor urut ini adalah nomor urut inputan. Di inputan sel nomor urut di inputan ya. Sel ini di 15,3 yang C. 15 pada baris 15 dan kolom C. C ini adalah 3,3. Ditambah 21,1. 21 ini adalah baris ini. Header dari tabel. Header dari tabel ini pada baris ke-21. Agar dia menambahkan. Kalau nomornya sama, misalkan di input nomor yang sama, dia akan tetap sama. Ini adalah 21. Ini adalah tabel sel tabel tujuan, sel tabel tujuan ya. Tabel tujuannya untuk header. Kemudian dia 21 untuk header ini 21 daripada baris 21 dan A itu adalah 1 baris 1 dan kolom 1. Itu yang ini ya teman-teman ya. Sampai di sini, sampai yang ini, sampai 21 ini gimana? Nah, kalau sama dengan sel 15,3, ini berdasarkan sel inputan ini teman-teman. Berdasarkan sel inputan ini. Ini, misalkan sel inputannya adalah baris ke-16 dan kolom C. C adalah 3, 16,3. Ini nama, untuk mengisi nama. Nama ini pada sel berapa nih? Teman-teman tahu. Halo? 17,3. 17,3. Nah, begitu. Oke, saya X saja ini ya. Jadi teman-teman sudah anggaplah sel sama dengan sel dari 17,3. Untuk mengisi nama ini ya. Yang di depannya, ini paham ya untuk yang di belakangnya ya. Sel dari inputan ini. 15,3, 16,3, 17,3 ini sel dari inputan. Nah, yang di depannya ini adalah agar dia mempertahankan baris, selalu sesuaikan dengan baris. Nanti sel, jangan lupa sel karena kita akan tetap mempertahankan pada baris. Kalau kita inputan langsung pada sel dari inputan mengisi nama, dia nggak akan mengisi berdasarkan baris memanjang. Sel pada berdasarkan baris. Barisnya ini nggak akan berubah. Baris dari sesuai dengan ini ya. Inputan sel dari baris ini. Baris ini berada 15,3. Selalu 15,3. 15,3.
Kemudian ditambah. Ini selalu 21 pada baris 21 kan? 21. Ini anggap untuk header tabel. Untuk tabelnya. Hanya saja yang membedakan adalah kolomnya, kolom keberapa? Mulai dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 5. Tinggal saja 2, 3, 4, 5. Itu. Kan di sini adalah selalu dari baris 21. Namun pada kolom keberapa? Pada kolom untuk nama ya. Nama ada di kolom berapa nih, teman-teman? 3 Pak. Kolom 3. Gitu. Jadi ini untuk mengisi nama. Mengisi prodi. Kolomnya saja yang berubah. Prodi pada kolom keempat. Nah, dari sel tujuan, prodi ini di inputan. Dari inputan, sel tujuan. Sel tampil tujuan sama dengan sel inputan. Coba ya. Tinggal dicoba saja. Ditambahkan di sini. Oke. Masih ada fungsi yang berarti dia agar tetap mempertahankan baris kolomnya, mulai dari kolom berapa tabel tersebut, baris ke berapa kolom tersebut, dan ini kolomnya. Dan ini adalah sel inputan. Oke. Saya mengisi nama, siapa namanya? Pinky ya, misalkan tadi. Pinky. Error. Karena kurang S. Berdasarkan inputan NIM nama 17,3 sel. Oke, simpan. Kita klik lagi Semarco. (15,3, 21,3, 16, 17,3). Oke. Nggak bisa dia membacanya ya. Nah, seperti itu ya. Sel dari sel inputan, barisnya. Ini barisnya berada di baris ke-15 dan kolom ketiga. Kolom ketiga. Kemudian ditambah 21 ini untuk tabelnya, mulai pada baris keberapa? Mulai dari header tabelnya, dan kolom ketiga sama dengan sel inputannya ini berada di inputannya ini adalah pada
baris ke-17 dan kolom 3. 17,3. 17,3. Oke, dia salah tanggalnya. Kasih nama ini. Ada baris ke-1. Nilainya 555. Sip. Oke, ini udah error. Rectangle. Kita stop dulu. Stop baru kita running. Ya, di sini ada tombol stop ya. Reset. Stop. Ya, ada error. Baru lanjut bisa jalan. Ya, kalau dia error tadi di stopkan dulu, baru di running kembali, baru dijalankan teman-teman. Ya, misalkan ini saya buat nama siapa tadi? Pinky. Sel 7, save. Ini pada baris kedua. Baris kedua kita rubah namanya, datanya adalah 6666 ya. Namanya Rudy misalkan. Rudy. Paham teman-teman? Peta Priska. Misalkan di sini 5, ya, 5 tadi. Saya ganti nih, misalkan 50567 misalkan. Peta. Ya. Begitupun untuk prodi dan jenis kelamin. Ada yang bisa prodi? Gimana prodi? Coba. Sel. Gimana teman-teman? Silakan. Ada yang bisa? Ada yang ketik? Ya, silakan. Sel lagi Pak. Sel lagi. Sel. Dalam kurung 15,3. Nomor urut ini 15,3. 3. Tutup kurung ditambah sel dari inputan prodi 18,3. Bukan Pak, sorry Pak. Ini baca ini 21,4. 21,4. 1 2 3 4. Ya. Kalau ada di sel 4. 4. Tutup kurung sama dengan sel berapa? selnya prodi itu ada Sel ke berapa? 18,3 Pak. 18,3. Seperti ini? Benar? Iya Pak. Benar. Kita coba ya. Coba Pak. Oke. Stopkan dulu. Kita karena dia bunyi, karena kita mengaktifkan di sel ini. Oke, sorry. Kurang S saya. Oke, tidak ada lagi yang error. Kita coba ya. Pada sel berapa yang mau ditulis? Siapa namanya tadi? Wahyu Pak. Ada Bahkan sel pada 3 Pak. Pada sel 3, Wahyu misalkan. NIM-nya berapa?
1203 1203 843. 243. Wahyu. Prodi apa? Di kafe, Pak. Di kafe. Misalkan ya. Simpan. Wahyu di kafe. Begitupun dengan mengisi jenis kelamin, teman-teman. Saya teruskan saja ya. Berarti copy. Nih, jenis kelamin 15,3 tetap pada baris yang sama, nggak berubah. Ini kolomnya, kolom ini. Kolom untuk jenis kelamin, kolom kelima. Sel ini yang diinput, sel jenis kelamin ini. Jenis kelamin ini berada di sel berapa? 19,3. 19,3. Disimpan. Oke, salah ya. Ini. Oke, misalkan siapa namanya nomor 4. Saya mengisi nomor 4. Nah, NIM-nya cek saja ya. Oke. Suci misalkan. Prodi IF atau TL. Teknik lingkungan misalkan. Simpan. Prodi, oh iya, jenis kelaminnya ya. Saya lupa isi jenis kelamin. 19,3. Jenis kelamin adalah perempuan. Itu. Paham teman-teman? Ini adalah sel urutan, nomor urut yang kita input di sini. Sel tujuan, ini adalah sel tujuan. Ini sel tujuan untuk tabel. Sel tabel tujuan sama dengan sel inputan. Sel inputan ini. Ini sel inputan. Ini sel inputan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Paham? Halo. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, praktik kita, tugasnya teman-teman, silakan dicoba untuk latihan ini. Latihan modul 6. Skor ini bisa. Latihannya 6, 4, 3, efek tombol. Oke, seperti ini saja latihannya. Anda mencari panjang, lebar, tinggi, kemudian membuat pertanyaan dengan opsi, membuat skor 1, 2, 3, 4. Ya, 4 saja. Paham teman-teman? Ini tugas 1. Pak, 1. Ya. Ini itu tugas untuk 1. cari panjang lebar tinggi itu harus balok ya, Pak? Boleh ini rumus yang lain ya teman-teman. Oke, Pak. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga boleh dipraktikkan. Yang ketiga. Yang ketiga. Dan yang keempat ini ya. Oke, paham teman-teman ya? Ini tinggal misalkan 6. 6. NIM-nya berapa? Angga, misalkan prodi IF. Laki-laki. Oke. 7. 8 atau 9.
Paham ya teman-teman ya? Ini ada tugasnya. Tugas 1, tugas 2-nya membuat pertanyaan, tugas 3-nya memberikan skor. Kalau resetnya tinggal nolkan saja nih, ini kolom ini. Kolom-kolom ini. Saint Marco new karena baru ya. Semua sel ini. Sel 15,3, sel 16,3, 17,3, 18,3, nol semua. Reset, misalkan resetnya seperti ini. Sorry. Iya, sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Kita hitungkan saja ya. (17,3, 18,3). Jadi ditinggal 0 saja ya. Paham teman-teman? Ya, sudah. Paham, Pak. Gak usah lah buat reset. Nah, jadi tugasnya cari panjang, lebar, buat satu saja pertanyaan, dan buat coba dipraktikkan skor-skor ini dan mengisi tabel ini. Oke, absennya sudah ya. Ada yang belum absen? Saya Ranija Pratiwi. Ranija Pratiwi. Ada? Ranija Pratiwi? Martin Hari Samuel? Hadir Pak. Hadir. Ranija Pratiwi. Wahyu Satrio Wibowo? Hadir Pak. Hadir. Pinky? Hadir ya. Pinky Novita. Maju tadi. Apan Reidi Kurdi? Hadir Pak. Apan? Hadir Pak. Pairus Nadira? Pairus Nadira ada? Melisa Siti Febriani? hadir, Melisa? Pak. Hadir. Kemudian Bayi Arfia? Bayi Arfia? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Alpina Kotrun? Alpina ada? Ada, Pak. Ada. Oke, Gita Etna Hadir, Dia Pak. Sentosa ada? Ada. Umirul Hayati ada? Umirul Hayati? Pak. Hadir. Hadir. Oke, Rehan Oktaviani Putri? Rehan? Putri Regina? Yulia Sundari? Padil Arya? Hadir Pak, hadir. Oke. Padil Arya sudah. Renika Sari? Hadir, Pak. Hadir. Medila Patricia? Hadir, Pak. Oke. Dwi Putri Utami? Hadir, Pak. Satu, Pak. Sudah. Oke, Yulia Sundari, Putri Regina, Raihan Oktaviani, Pairus Nadira, Ranija Pratiwi.
Nggak ada ya? Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya pertemuan kita hari ini pembahasannya. Terima kasih. Nanti Pak buatkan untuk tempat uploadnya atau Pak perjelas lagi soalnya. Ya. Jangan lupa Deadline-nya untuk kapan dicoba. ya? Besok aja. Oke, terima kasih teman-teman. Kak Alif ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Kak Alif, siapa lagi nih? Khairul Razik ada? Nggak pernah hadir ya? Rizky Naufal ada? Rizky Naufal? Lagi izin katanya Pak. Oh, lagi izin. Oke. Oke, demikian ya teman-teman ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya dan Kak Alif undur diri. Sehat selalu. Coba dipraktikkan nanti. Good. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Oke, dah. Nah, Dah.